Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Retno Andita Nuraini dengan NIM 1909103002016 dari Gerakan Sosial kelas B. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang saya ambil dari salah satu buku yang dimana berjudul Migrant Protest Interactive Dynamics in Precarious Mobilization. Dalam buku ini, protes migran telah berkembang di seluruh dunia dalam 2 dekade terakhir yang dimana secara eksplisit mengajukan pertanyaan terkait identitas hak kesetaraan di dunia yang terglobalisasi. Namun, meskipun demikian, mobilisasi semacam itu dianggap sebagai anomali dalam suatu studi gerakan sosial dan sosiologi politik secara lebih luas. Pada buku ini, dalam upaya untuk mengatasi paradoks yaitu dengan mengeksplorasi interaksi dan ruang yang membentuk suatu kemunculan, lintasan, dan fragmentasi protes migran dalam konteks marginalisasi yang tidak menguntungkan, yang dimana dalam perspektif ini mengungkapkan terkait peluang mobilisasi genting dan cara-cara mengatasinya sementara. Dalam buku ini juga memiliki suatu tujuan meningkatkan pemahaman kepada kita terkait asal-usul, transaksi, keputusan, dan hasil gerakan sosial dengan mendorong dialog di antara banyak tradisi pemikiran, baik itu lintas Eropa maupun lintas benua. Selain itu, penulis secara khusus menyatukan atau membandingkan berbagai pendekatan terhadap gerakan sosial, seperti halnya tradisi budaya, sosial mikro dan sosial makro, dan struktural. Pada buku ini juga membandingkan protes migran di 2 wilayah perkotaan, yaitu Berlin dan Paris. Semua jenis mobilisasi manusia lintas batas telah mencapai puncak bersejarah pada zaman migrasi, yang dimana pola mobilisasi semacam ini mencakup sejumlah besar individu yang meninggalkan negara asal mereka karena alasan perang, penganiayaan berbasis individu, dan kemiskinan. Dalam hal ini, terdapat tanggapan yang beragam dalam kebijakan migrasi negara-negara yang disebut Global North. Sebagian telah meliberalisasi kebijakan untuk menarik tenaga kerja asing terpilih, akan tetapi pada tahun 1980-an juga bereaksi dengan kebijakan imigrasi yang diperketat, termasuk kontrol perbatasan lebih ketat dan meningkatnya deportasi. Terus, kehadiran para imigran ini terkadang disertai dengan kontroversi sosial dan politik yang memanas antara kaum konservatif dengan kaum multikulturalis. Di Amerika Utara dan Eropa sejak akhir tahun 1970-an, gerakan para imigran secara bertahap muncul dan seterusnya mengorganisir berbagai kampanye di berbagai tingkat, baik itu tingkat lokal, tingkat nasional, ataupun tingkat transnasional. Pada bab 1 buku tersebut menjelaskan terkait perspektif teoritis yang mengintegrasikan teori protes, interaksionisme, dan spasial, dan menyediakan jembatan bagi studi migrasi, yang dimana inti dari teori gerakan sosial terletak pada harapan bahwa keluhan saja tidak cukup untuk menjelaskan suatu mobilisasi politik. Aktor sosial perlu mengontrol sumber daya tertentu seperti pengetahuan, uang, logistik yang mengubah letusan perbedaan pendapat menjadi mobilisasi berkelanjutan. Meskipun demikian, protes juga terjadi dalam konteks yang sangat bermusuhan, yang dimana ancaman terhadap identitas atau bahkan kelangsungan hidup individu. Gerakan hak-hak sipil dipicu dalam pengaturan paling rasis di Amerika Selatan, dan para imigran sering mengorganisir protes serta ancaman nyata. Teori mobilisasi sumber daya untuk gerakan sosial berpendapat bahwa jaringan menyediakan sumber daya penting bagi aktor gerakan sosial, yang dimana literatur gerakan sosial sejak saat itu secara luas menunjukkan bahwa sumber daya seperti rekrutmen, uang, kepercayaan sangat diperlukan untuk mengubah percikan perlawanan menjadi mobilisasi yang berkelanjutan. Sedangkan perspektif relasional telah menjadi ortodoks dalam studi gerakan sosial. Sebagai besar, beasiswa mengoperasionalkan hubungan sebagai jaringan
dan dengan demikian mengadopsi perspektif strukturalis. Oleh karena itu, Jasper berpendapat bahwa menyebut perspektif ini relasional karena menghilangkan pilihan dan dinamisme. Karena interaksi tidak ditentukan sebelumnya oleh hubungan yang ada, tetapi sering bertujuan untuk menantang atau memperkuat hubungan sebelumnya. Selain itu, Jasper juga berpendapat untuk memecah jaringan menjadi interaksi yang terdiri dari berbagai pertukaran dan pengaruh yang terjadi melalui interaksi termasuk emosi yang dirasakan oleh para pemain dalam jaringan. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu tepatnya pada bab 2 terkait memetakan konteks protes migran genting di Jerman dan Prancis, menelusuri sejarah politisasi migrasi, konteks regulasi, irregularitas dan suaka, serta sejarah protes terkait migrasi di kedua negara. Yang dimana dalam hal ini dijelaskan bahwa suatu protes tidak pernah muncul dalam ruang hampa, akan tetapi sangat dibentuk oleh konteks sosial politik. Di sebagian besar negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, migrasi hampir tidak dianggap sebagai topik yang diperdebatkan dalam 2 dekade terakhir pada Perang Dunia Kedua. Pada masa peningkatan ekonomi, yaitu pada tahun 1960-an, sikap positif ini bergema dengan kehausan ekonomi nasional yang berkembang aksi akan tenaga kerja murah. Baik Prancis maupun Jerman pada periode ini secara aktif menarik ratusan ribuan migran sebagai tenaga kerja asing. Pada bab 3, buku tersebut dijelaskan mengenai menganalisis dinamika interaktif dalam protes yang mengukir aspek kunci dari mobilisasi migran yang genting. Aliran protes awalnya terdiri dari 4 pemain majemuk utama, yaitu diantaranya Serikat Pekerja CGT, CSP 75, dan Eksekutif Prancis yang sebagian besar diwakili oleh Perfect, yang dimana beberapa pemain terbelah selama mobilisasi. Pada buku tersebut, tepatnya pada bab 5, membahas mengenai migran Oranje Pledge, mengungkapkan bahwa migran genting mampu meningkatkan suatu perhatian publik dan memobilisasi pencari suaka dan media dengan berpindah dari lokasi yang terisolasi secara sosial dan spasial ke pusat kota. Sementara percikan protes muncul dalam lingkungan yang terbatas dan terisolasi, yang dimana sangat dipengaruhi oleh relokasi protes di pinggiran pusat kota. Pada protes pertama di luar fasilitas suaka, para pengunjuk rasa meninggalkan akomodasi yang telah ditentukan. Sosialisasi kelompok inti pemrotes Iran dan rejim otoriter segera menjadi kekuatan tekad mereka dan menjengkelkan beberapa dari mereka yang bertindak mendukung. Pada awalnya banyak aktor, termasuk politisi lokal, mendukung baik bentuk aksi maupun tuntutan para pengunjuk rasa. Namun hal ini berubah pada awal musim panas, yaitu pada tahun 2012, ketika para pengunjuk rasa semakin meningkatkan konflik. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai berfokus pada Berlin, namun protes terhadap deportasi ke Afghanistan tidak terbatas di Berlin, yang dimana demonstrasi besar-besaran diselenggarakan di Frankfurt dan Hamburg, namun mereka terutama berakar pada komunitas lokal daripada terikat bersama dalam jaringan nasional. 5 negara termasuk dalam kriteria ini, diantaranya Suriah, Eritrea, Somalia, Irak, Iran, yang dimana secara kolektif mengecualikan warga Afghanistan. Meskipun mereka merupakan salah satu komunitas pencari suaka terbesar, mengingat tingkat pengakuan mereka yang tidak dikoreksi tepat di bawah ambang batas pada tahun 2015. Kurang dari seminggu kemudian, oposisi publik terhadap migran Afghanistan dibuat eksplisit. Pada tanggal 28 Oktober, Menteri Dalam Negeri saat itu Thomas de Maizière menyatakan tingginya jumlah permohonan suaka dari Afghanistan sebagai tidak dapat diterima, dengan catatan bahwa pemuda Afghanistan dan keluarga kelas menengah harus tetap berada di Afghanistan dan membangun kembali negara.
Lepas dari kelanjutan kegiatan protes Berlin di sepanjang musim panas dan juga musim gugur sekitar tahun 2017, visibilitas dan ukuran protes menurun tajam dan tiba-tiba di 3 bulan dari demonstrasi pertama dilakukan, ini adalah suatu reaksi terhadap suatu pergeseran posisi yang dimana sebagai tanggapan dari tekanan publik yang menjadi suatu penyebab dari perdebatan internal dan juga protes. Setelah ancaman deportasi yang terjadi berkurang, ada 3 dinamika yang mulai terjadi di antaranya. Banyak orang Afghanistan menarik perhatian mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendesak lainnya tentang mengenai kehidupan di pengasingan. Oleh karena itu, ancaman yang semakin berkurang sehingga banyak para imigran yang beralih ke reporter inklusi yang dimana mereka anggap lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti halnya menemukan alternatif perumahan untuk tempat penampungan darurat yang genting. Selanjutnya, setelah beberapa saat perlawanan tanpa alternatif, banyak orang Afghanistan ditarik kembali ke dalam keadaan apatis, tipikal untuk kehidupan dalam limbo hukum. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait materi yang saya ambil dari salah satu buku yang dimana berjudul Migrant Protest Interactive Dynamics in Precarious Mobilization. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.